uang sebanyak ini dari Bang Doni. Alhamdulillah ya, Nis. Emang kenapa? Kamu gak percaya ya? Kamu nih aneh tau gak? Kenapa sih? Bukannya gitu, Mas. Ini kan bukan uang yang sedikit. Baru 1 kloter yang diberangkatin. Tapi kok Mas bisa dapat bonus banyak ini? Udahlah, Nis. Dapat bonus salah. Gak punya duit salah. Kamu ini gimana sih? Jangan-jangan kamu emang orang yang gak pandai bersyukur ya? Astagfirullahaladzim. Bukannya gitu, Mas. Tapi kan... Ya udahlah, Nis. Bang Doni aja ngasihnya ikhlas. Masa aku tolak sih? Lagian juga kan kita perlu uang buat operasinya Cynthia. Udahlah, Nis. Kamu sekarang gak usah bawel deh. Ya kan? Uang dari Bang Doni soal kamu gak percaya. Lebih baik besok kita urus ke rumah sakit untuk operasinya Cynthia. Ya? Ya Allah. Kalau memang uang ini halal, semoga menjadi berkah untuk kesembuhan Cynthia, ya Allah. Gimana nih Mbak? Bilangnya pemberangkatan tepat waktu, tapi kenapa tiba-tiba ditunda? Iya Mbak Reni, gimana janjinya? Sesuai promo dari awal, kami diberangkatkan awal loh Mbak. Tapi ini ditunda lagi. Tolong dong Mbak, kami malu loh Mbak. Kita sudah kasih tahu saudara kalau saya berangkat tanggal itu. Sama Bu, saya juga udah ngasih tahu ke anggota pengajian saya. Mbak, tolong bilangin bosnya ya, saya pengen ketemu. Iya. Iya betul. Aduh, kebiasaan. Sabar ya Bu, kalau begitu saya telepon dulu Pak Wisnu ya. Telepon Ya. sekarang. Iya. Assalamualaikum, Ren. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Kenapa? Ada apa itu rame-rame? Ini Pak, customer pada datang ke kantor Pak. Mereka pada komplain tentang keberangkatan yang ditunda. Aduh, padahal saya udah jelaskan nih Pak tentang alasannya, tapi mereka tidak mau terima Pak, dan mereka mau bertemu dengan Pak Wisnu. Bilang sama mereka, tunggu ya. Saya langsung ke kantor. Assalamualaikum. Sayang, Ibu bukan yang larang Cynthia main di luar. Tapi kan Cynthia masih sakit. Nanti kalau udah sembuh baru bisa main ya. Cynthia bosan Bu di rumah terus. Cynthia mau main sama teman-teman. Enggak. Pokoknya Ibu nggak ngizinin. Nanti kalau Cynthia kenapa-kenapa, Ibu ini marah sama Ayah. Sayang, kamu mainnya di rumah aja ya. Astagfirullahaladzim, makanannya gosong. Aduh. Aku main sama teman-teman aja ah. Kosong lagi. Cynthia? Cynthia? Pak, di mana nih Pak? Di mana? Tolong jelaskan Pak. Sebentar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya jelaskan dulu. Mohon maaf sekali nih Pak, Bu, atas penundaan keberangkatan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini secara teknis saja, karena visa dan paspornya belum selesai juga Pak. Bu. Belum selesai. Tapi benar ya Pak Wisnu, ini hanya karena masalah paspor dan visa yang belum selesai, bukan karena alasan yang lain. Pak Wisnu, tolong ya Pak. Janjinya dong Pak,
Katanya kami diberangkatkan awal. Ini kalau sampai ditunda-tunda terlalu lama, tolong kembalikan uang kami saja, Pak. Iya betul, Pak. Kita mau kembali. Balikin aja uang kami. Iya, Pak. Saya janji semuanya pasti akan berangkat kok. Jangan janji-janji aja Pak Wisnu, tolong Pak. Iya. Bener kan? Mending balik uang kita. Saya janji pasti bapak-bapak ibu-ibu akan berangkat. Jangan janji terus, Pak. Loh. Cynthia kemana ya? Cynthia. Sayang. Ya Allah. Jangan-jangan Cynthia main di luar lagi. Cynthia. Oping Pak Alayung Gandeng. Ya, abang jaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ampun. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Iya Bu, maafin Cynthia. Ya nggak apa-apa sayang. Tapi lain kali, Cynthia hati-hati ya. Cynthia nggak mau kan masuk rumah sakit lagi di opname? Ya Bu, maafin Cynthia ya. Iya Cynthia sayang. Sekarang kita pulang yuk. Ya. Jadi bener Bu, saudara ibu yang daftar paket umroh di travelnya Pak Wisnu ditunda keberangkatannya. Iya Jeng, jadi saudara saya komplain kantor Pak Wisnu, sama jamaah lain juga komplain. Tapi katanya paspor sama visanya belum jadi. Oh aneh sih, biasanya bikin paspor sama visa itu mudah kok. Saudara saya ada yang kerja di sana. Bu Nisa. Iya Bu, ada apa? Gini loh Bu Nisa. Bu Nur ini saudaranya ada daftar paket umroh di tempatnya Pak Wisnu. Tapi sampai sekarang belum berangkat-berangkat juga. Kan begitu Bu Nur? Iya Bu. Kalau soal itu saya nggak tahu Bu. Soalnya saya nggak pernah ngurusin kerjaan suami saya. Maaf ya Bu. Gimana sih Bu Nisa? Masa nggak tahu kerjaan suaminya? Iya, saya benar-benar nggak tahu Bu. Tapi nanti saya tanyain ya Bu ya. Jangan-jangan ini travel ada apa-apanya lagi? Jangan asal dulu Bu, siapa tahu emang bener paspor sama visanya belum jadi. Iya Bu, nanti saya tanyain ya Bu ya. Ya harus itu Bu. Atau ibu mau suami ibu kena fitnah? Sekarang itu banyak Bu, travel-travel umroh itu yang fiktif. Yang kasus penipuan itu banyak. Yang katanya visanya belum jadilah, inilah itulah. Akhirnya nipu semua. Astagfirullahaladzim Bu. Suami saya nggak mungkin berbuat seperti itu Bu. Tadi ibu bilangnya nggak tahu. Kok sekarang tiba-tiba ibu bilang bahwa suami ibu tidak bersalah? Maaf Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya jadi nggak enak deh sama Bu Anissa yang kita omongin tadi. Astagfirullahaladzim. Biro travel umrohnya Mas Wisnu bermasalah. Kalian kalau menurut Umi mah cek dulu, Neng. Berita itu bukannya apa-apa kalau bener. Kalau kagak, nanti timbulnya fitnah. Sebab ngurus umroh itu kagak gampang loh, Nak. Tidak segampang omongan orang di luar. Kan banyak tuh yang pada ngomong ngurus umroh mah gampang. Padahal mah emang sulit. Makanya kalian harus cek dulu. Iya Umi, Fatimah juga takutnya kayak gitu. Kan kasihan Mas Wisnu kalau sampai difitnah sama orang-orang kayak gitu. Sebetulnya orang berbisnis itu yang jelas kagak boleh ngerugiin konsumen. Kagak boleh bikin gharar. Gharar itu artinya penipuan. Dosanya gede, Nak. Kalau sampai kita itu makan hak orang lain. Kalau soal pidananya udah jelas dah. Itu emang pelanggaran. Soal akhiratnya ini juga lebih berat lagi. Tapi Umi, seandainya travel yang Mas Wisnu pegang itu benar bermasalah, terus gimana Umi? Ya semoga aja travelnya Mas Wisnu ya. Mas Wisnu itu tidak seperti travel-travel yang lain, Neng. Yang bikin jamaah, Masya Allah.
sengsara ya. Iya Umi, Aisyah juga nggak tega ngeliat Bu Nisa. Waalaikumsalam. Tumben baru pulang, Mas. Iya nih, lagi banyak kerjaan di kantor. Banyak kerjaan atau karena banyak customer yang protes? Mas, kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur, Mas. Apa benar penundaan keberangkatan itu cuma gara-gara visa dan paspor? Aku mohon, Mas. Kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur. Saudara Ibu Nur, dia ngambil paket di travel yang Mas tawarkan. Dan kemudian keberangkatan umrohnya ditunda karena Mas bilang karena visa dan paspor. Bisa. Emang paspor sama visanya belum jadi. Kendalanya cuma itu aja kok. Tapi saudara Bu Nur yang kerja di imigrasi bilang katanya sebenarnya proses itu nggak lama. Bisa. Masa aku bohong sih sama kamu? Nggak mungkin kan? Cuman itu kok kendalanya. Mas, kamu harus ingat, Mas. Kamu pegang amanah yang berat. Kalau sampai dana itu diselewengkan, itu dosa besar, Mas. Kalau sampai mereka nyumpahin Mas, terus ucapannya itu dicatat sama malaikat, bagaimana dengan kita, Mas? Nis, masa aku bohong sih sama kamu? Sebagian jamaah itu sudah diberangkatkan sesuai schedule, jadwal. Sebagian emang ada penundaan. Masa aku bohong sih sama kamu? Kamu percaya dong sama aku? Aku bukannya nggak percaya sama kamu, Mas. Aku cuma mau kamu tuh dapat rezeki yang halal. Walaupun cuma sedikit, tapi itu halal, Mas. Nis, aku nih pulang kantor capek tau nggak? Capek. Seharusnya kamu sediain aku minum, sediain aku apa. Kamu malah ditanya macem-macem. Gimana sih kamu tuh? Soalnya aku takut, Mas. Aku takut kita dosa. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Mas. Alah, nih, denger ya, kamu harus ingat. Aku ini memperjuangkan buat keluarga kita. Semenjak kejadian Cynthia, aku mau gak mau kan harus kerja keras. Seharusnya itu kamu pahamin aku dong kondisi aku lagi kayak gimana. Bukannya kamu nanya yang aneh-aneh, kamu nyalain aku terus. Kamu gimana sih? Ya Allah, tunjukkanlah mana yang benar dan yang salah, ya Allah. Biar hamba bisa mengingatkan suami hamba kalau dia ada di jalan yang salah. Sesungguhnya hamba takut pada siksaanmu yang keji, ya Allah. Hamba tidak mau suami hamba berkubang dosa, ya Allah. Ibu bukannya ikut campur masalah rumah tangga kamu, Nis. Ibu hanya tidak ingin kerebutan kamu dan suami kamu jadi berlarut-larut. Bu, Nisa cuma ingin mengingatkan Mas Wisnu. Apa itu salah? Nggak ada yang salah, Nis. Cuma kalau cara menyampaikannya itu tidak benar, tidak tepat, itu yang jadi masalah. Niat baik apapun, kalau cara menyampaikannya tidak tepat, itu bukannya akan dapat kebaikan, Nisa. Justru sebaliknya. Terus Nisa harus gimana dong, Bu? Sebaiknya kamu bicarakan lagi dengan suami kamu dengan cara yang lebih baik. Dan jangan lupa kamu juga harus berdoa. Biar pintu hati suami kamu terbuka. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek datang. Cucu nenek cantik banget sih. Nenek nginep di sini kan? Ya, nenek hari ini nggak bisa nginep deh. Di rumah nenek nanti malam ada pengajian. Oh iya, itu nenek bawain kue bikinan nenek. Ayo, makan ya. Ayo, ayo.